deretan rencana Sinteyong untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sinteyong, pelatih timnas Indonesia, telah merinci strategi timnya menjelang penampilannya di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar mulai dari tanggal 12 Januari mendatang. Meskipun begitu, pertandingan perdana timnas Indonesia baru akan dimulai pada tanggal 15 Januari 2024. Simak rincian rencana Sinteyong di ini. 1. Meningkatkan fisik pemain. Garuda harus menyerah dengan skor telak 0-4 dari pertandingan melawan Libya. Melihat hasil laga ini, Sinteyong menyadari bahwa kondisi fisik pemain masih belum memadai. Oleh karena itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut kini berfokus pada upaya peningkatan kondisi fisik para pemainnya. Memang tidak melihat skor, fisik pemain masih lelah untuk pertandingan kemarin melawan Libya. Mulai hari ini, selain latihan fisik juga memperbaiki kondisi para pemain. 2. Taktik juga lebih dipatenkan lagi. Tak hanya fisik, Sinteyong juga kerap meracik dan mempatenkan taktik untuk timnas Indonesia. Mulai dari pertandingan tanggal 5 secara keseluruhan, kami akan menyesuaikan diri untuk pertandingan melawan Irak. Nanti ini jadi proses juga dan formasi agar kita bisa melawan Irak dengan baik. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik mulai tanggal 5 nanti untuk antisipasi Piala Asia, kata Sinteyong. 3. Menentukan skuad terbaik untuk Piala Asia 2023. Langkah selanjutnya adalah mengumumkan skuad yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Sinteyong memiliki niat membawa 26 pemain dalam skuad, sementara saat ini timnas Indonesia memiliki 28 pemain. Oleh karena itu, 2 pemain akan diambil keputusan untuk dicoret dalam skuad. Jadi rencananya 28 pemain ini akan dibawa sampai ke Doha, sampai melawan Iran. Setelah melawan Iran, baru akan jadi 26 pemain. 1 hari sebelum pertandingan, kami akan lebih fokus ke rencana menjalani laga daripada ke latihan fisik, tutup Sinteyong. 2 pemain timnas Indonesia ini resmi dicoret Sinteyong jelang Piala Asia 2023. Sekedar diketahui, pada Rabu 3 Januari 2024 sebagai batas akhir bagi seluruh tim kontestan Piala Asia 2023 untuk menyodorkan 26 nama kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Karena itu, Sinteyong sejatinya sudah memegang 26 nama yang didaftarkan ke Piala Asia 2023. Hanya saja, 26 ini belum diumumkan ke publik. Berhubung di skuad timnas Indonesia saat ini terdapat 28 nama, itu berarti Sinteyong akan mencoret 2 pemain. Kami memprediksi siapa 2 pemain tersebut yang akan dicoret oleh Sinteyong. Jika ukurannya di laga uji coba timnas Indonesia versus Libya yang berlangsung pada Selasa 2 Januari 2024, Arkan Fikri dan Hoki Caraka berpotensi dicoret. Dalam laga yang dimenangkan Libya dengan skor 4-0 tersebut, Arkan Fikri baru masuk di penghujung laga untuk menggantikan Hoki Caraka. Hoki Caraka sendiri baru main di awal babak kedua menggantikan Dimas Drajat. Arkan Fikri berpotensi dicoret karena di lini tengah timnas Indonesia terdapat nama-nama beken seperti Varienar, Marcelino Ferdinand, Maklok, Adam Alis, dan Ricky Kambuaya. Sementara Hoki Caraka diprediksi kalah saing dari Dimas Drajat, Ramadan Sananta, dan Dendi Sulistiawan. Lantas, kenapa bukan Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam yang dicoret? Mengingat 2 pemain ini tidak dimainkan meski duduk di bench pada laga kontra Libya kemarin. Secara kondisi fisik, keduanya tidak memungkinkan untuk bermain di laga lusa. Namun secara kualitas, Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh sangat bisa diandalkan Sinteyong
di Piala Asia 2023. Kemudian muncul pertanyaan lagi, kenapa bukan salah satu dari Edo Febriansah, Zain Patinama, dan Pratama Arhan yang dicoret? Mengingat ketiganya bermain di posisi yang sama, yakni fullback kiri. Secara kualitas ketiganya sangat dibutuhkan, sebab baik Pratama Arhan, Zain Patinama, dan Edo Febriansah dapat dimainkan di banyak sisi. Ambil contoh Edo Febriansah yang juga piawai saat diperankan sebagai winger. Karena itu, paling realistis bagi Sinteyong adalah mencoret Hoki Caraka dan Arkan Fikri. Berhubung baru 20 tahun, Hoki Caraka dan Arkan Fikri dapat mengambil pengalaman dari pemusatan latihan Timnas Indonesia kali ini demi menjadi pemain yang lebih baik lagi. Senjata rahasia, Sinteyong belum diturunkan di laga Timnas Indonesia versus Libya. Dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki, pelatih Sinteyong memanggil 28 pemain untuk menghadapi uji coba melawan Libya. Meski begitu, 6 pemain dari grup tersebut belum mendapat menit bermain pada laga uji coba pertama. Ada berbagai alasan di balik absennya ke-6 pemain tersebut yang memberikan sentuhan khusus pada persiapan tim. Hernando, Aris Sutaryadi, dan Muhammad Riyandi termasuk di antara ke-6 pemain yang belum terlihat di lapangan. Bukan karena absen, keduanya sengaja tidak dimainkan, memberikan kesempatan bagi Syahrul Trisna untuk menunjukkan ketangkasannya. Sinteyong juga memilih untuk menahan Asnawi Mangku Alam Bahar, kapten Timnas Indonesia, untuk menguji opsi lain dalam permainan. Sandy Walsh, pemain yang baru saja bergabung dengan pemusatan latihan, juga termasuk dalam daftar pemain yang belum mendapatkan menit bermain. Keputusan yang serupa diambil untuk Elkan Bagot yang masih merasakan dampak jet lag setelah kedatangannya. Meski demikian, Sinteyong memastikan bahwa semua pemain akan tersedia untuk laga uji coba berikutnya melawan Libya. Adapun Zain Patinama yang izin ke Belanda untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit akan segera bergabung dengan tim sebelum pertandingan berikutnya. Meski demikian, Sinteyong tetap membuka peluang bagi Zain untuk berkontribusi, mungkin sebagai pengganti sesuai dengan keadaan. Jelang uji coba kedua melawan Libya, kemungkinan besar Hernando atau Riyandi akan tampil di lapangan. Begitu pula dengan Asnawi Mangku Alam yang diharapkan memberikan kontribusi penting. Sandy Walsh, meski belum pasti di posisi bek sayap kanan, juga memiliki peluang untuk tampil. Sementara itu, Bagot dan Zain memiliki potensi sebagai pengganti jika diperlukan. Kehadiran mereka di lapangan akan bergantung pada situasi pertandingan dan kondisi fisik mereka. Dengan demikian, Sinteyong dapat mengoptimalkan kehadiran seluruh skuad dalam persiapan menghadapi laga uji coba krusial melawan Libya yang dianggap sebagai simulasi penting sebelum menghadapi Irak pada 15 Januari mendatang. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga akan menjalani uji coba melawan Iran pada 9 Januari di Qatar sebagai bagian dari persiapan mereka.